Semprotan menohok jaksa kepada sosok pengacara Ferdi Sambo. Tak paham isi dakwaan, minta eksepsi dikesampingkan. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Inilah menurut saya hakim, saya kira jaksa penuntut umum harus tegas supaya persidangan ini jangan lagi ada prank-prank, jangan lagi ada kemudian korban-korban kebohongan-kebohongan yang selama ini seperti kita lihat dakwaan daripada jaksa penuntut betul-betul cermat, kemudian jelas dan lengkap. Jadi mereka mau menggeser dari rencana upaya pembunuhan di pasal 340 dan juga pasal 338 dengan upaya menggeser soal pelecehan seksual tersebut, padahal tidak ada dakwaan soal pelecehan seksual. Ada yang tidak adil dalam hal ini. Ketika kesaksiannya Richard Eliezer disampaikan satu saksi bukan saksi, tidak dipercaya. Tetapi ketika kesaksiannya Putri Chandrawati yang notabene hanya satu saksi, itu dipercaya oleh pengacaranya mereka. Nah, ini yang nggak adil buat kita kan? Siapa yang mau dipercaya dalam hal ini? Kita flashback lagi loh. Dalam hal ini siapa sih yang coba menutup kasus ini, yang merusak alat bukti? Mungkin publik sudah tahu. Jadi kalau seandainya klien saya dipojokkan kemudian ini ya kita akan berjuang ya, kita akan sampaikan ya. Saya rasa juga pun jaksa penuntut umum pun sudah mengetahui berkas ini kan, dalam hal membuktikan dakwaannya pasti jaksa mempunyai strategi-strategi khusus ya. Kan pertanyaan yang muncul, kok bisa-bisanya sepede itu apa ya? Ini sebuah kejahatan luar biasa yang ancaman hukumnya hukuman mati. Orang yang diancam hukuman mati, yang nyawanya terancam, akan menampilkan citra, tampilan wajah, gerak-gerik orang itu entah depresi atau stres. Oke, Mas. Seolah-olah tidak muncul sama sekali. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terus berlanjut. Pengacara Ferdi Sambo disemprot oleh jaksa penuntut umum atau JPU karena dianggap tidak paham dakwaan saat menyusun eksepsi atau nota keberatan. Hal itu disampaikan ketika pembacaan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya dibacakan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo. Mulai dari kronologi yang disusun pengacara sampai pokok perkara yang dinyatakan dalam eksepsi dibacakan oleh jaksa. Dari uraian tersebut jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Imbu jaksa di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab itu, hakim diminta untuk mengesampingkan eksepsi yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan terdakwa untuk dikesampingkan, ujar jaksa. Jaksa juga menyebut dalil eksepsi yang disampaikan pengacara Ferdi Sambo adalah materi pokok perkara, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan pemateri pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara, tutur jaksa. Jurus jaksa tepis semua keberatan Sambo dan kawan-kawan di sidang kasus Yosua. Jaksa menepis semua keberatan para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa meminta hakim melanjutkan sidang Ferdi Sambo dan kawan-kawan ke pemeriksaan saksi. Ada 5 orang terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Surat dakwaan mereka telah dibacakan oleh jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin dan Selasa.
Kelimanya didakwa dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri, Riki, dan Kuat mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa. Mereka meminta hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Eksepsi Sambo dan Putri dibacakan tim pengacaranya pada Senin. Sementara eksepsi Riki dan Kuat dibacakan hari ini pada Kamis. Jaksa pun telah memberi tanggapan atas eksepsi mereka. Berikut tanggapan jaksa atas eksepsi pada terdakwa. Tanggapan terhadap eksepsi Ferdi Sambo. JPU atau Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ferdi Sambo. Jaksa meminta sidang perkara kasus pembunuhan Yosua tetap dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Berdasarkan analisis yuridis di atas, seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak, kata jaksa saat membacakan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, maka kami JPU memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menolak keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo untuk seluruhnya. Lanjutnya, jaksa juga meminta perkara Ferdi Sambo dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Menurut jaksa, surat dakwaan Ferdi Sambo telah cermat dan sesuai aturan hukum, menyatakan pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo tetap dilanjutkan. Ucapnya. Tanggapan terhadap eksepsi Putri Chandrawati. Jaksa juga membacakan tanggapan atas eksepsi Putri Chandrawati. Jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati. Berdasarkan analisa yuridis di atas, seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak, kata jaksa saat membacakan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.